Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Lukas 10 ayat yang ke-21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya untuk berpelayanan berdua-dua, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, tapi juga sekaligus untuk model pelayanan yang akan mempersiapkan mereka melayani yang jauh lebih besar. Dan mereka boleh pulang dengan berbagai kesaksian, karena mereka punya kuasa mengusir roh-roh jahat. Mereka punya kuasa untuk menyembuhkan, mereka punya kuasa yang luar biasa. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur karena peristiwa itu. Dan Tuhan Yesus membandingkan secara kontras antara para murid yang adalah orang-orang biasa dengan orang-orang bijak, orang-orang yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin religius pada waktu itu. Mereka yang menyatakan diri sebagai orang yang berpengetahuan, orang yang penuh dengan pengetahuan teologi, malah tidak menerima kuasa itu, bahkan tidak menerima Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang biasa yang dipanggil Tuhan sebagai muridnya, dididik, diperlengkapi, dan kemudian diutus, ternyata Tuhan berkenan memakai mereka untuk menyatakan kasih-Nya sekaligus menyatakan kuasanya. Dan itulah yang luar biasa dalam bacaan kita. Dan Yesus bersyukur karena pengalaman iman yang seperti itu. Sahabat yang dikasih Tuhan, apa yang ingin boleh kita hayati berkaitan dengan bacaan kita? Yang pertama kita belajar bahwa orang yang selalu mengandalkan kekuatan pengetahuannya, ada batas di mana pengetahuan tidak mampu menjelaskan apapun juga. Sehingga yang terjadi adalah bisa saja terjadi kesombongan pribadi, semua bisa jelaskan, bisa saya mengerti, tetapi toh akhirnya kemudian dalam batas tertentu tidak mampu. Yang kedua adalah kita belajar siapapun dari kita tidak terbatas gelar akademik kita, tidak terbatas seberapa kita menjadi orang terkenal secara duniawi, tidak terbatas apakah kita orang yang punya status atau tidak. Semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan bersedia memakai untuk pelayanan yang Tuhan siapkan kepada kita. Semoga kita bagian dari 70 orang yang diutus itu, apapun latar belakang kita, strata sosial ekonomi kita, Tuhan menggunakannya. Dan yang terakhir, kalau Tuhan pakai, kalau Tuhan menggunakan kita, Tuhan perlengkapi dengan kasih-Nya sekaligus kuasanya. Tuhan sudah nyatakan itu. Semoga kita menghayatinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemurahan dan pertolongan Tuhan ada pada setiap sahabat,
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.